Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 25 Februari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus bab 5 ayat 9 sampai 12. Sedangkan bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda merenungkan panggilan hidup dalam kekudusan. Saudara dan saudariku, apa maksud dan tujuan hidup kita yang dianugerahkan Tuhan ini? Baik itu hidup dalam pernikahan atau hidup selibat. Dalam Injil hari ini, Yesus menangani masalah perceraian dengan membawa pendengarnya kembali ke awal penciptaan dan rencana Allah bagi umat manusia. Dalam Kejadian bab 2 ayat 23-24, di sana kita bisa baca apa maksud dan cita-cita Allah bahwa dua orang yang menikah harus menjadi satu yang tak terceraikan, sehingga mereka menjadi satu daging. Ideal ini ditemukan dalam persatuan Adam dan Hawa yang tak terpatahkan. Mereka diciptakan untuk satu sama lain. Mereka adalah pola dan simbol bagi semua yang akan datang, khususnya dalam hidup pernikahan. Saudara dan saudariku, Yesus menjelaskan bahwa Musa mengizinkan perceraian sebagai konsesi, mengingat cita-cita yang sudah hilang ini, apa yang diharapkan oleh Allah yang sudah mulai pudar ini. Yesus menetapkan ideal tinggi dari kehidupan menikah di hadapan mereka yang mau menerima perintahnya. Yesus juga menetapkan ideal yang tinggi bagi mereka yang dengan bebas meninggalkan hidup pernikahan demi kerajaan surga. Kita bisa baca dalam Matius bab 19 ayat 11-12. Baik pernikahan maupun selibat adalah panggilan Tuhan untuk hidup bakti. Apa itu? Hidup sebagai pasangan suami istri atau sebagai selibat, dan hidup mereka itu bukan milik diri mereka sendiri, tetapi milik Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri, itu milik Allah. Kita bisa baca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 6 ayat 19 dan 20, atau dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 7-8. Tuhan Yesus melalui karunia Roh Kudus memberikan rahmat dan kuasa kepada mereka yang berusaha mengikuti jalan kekudusannya dalam hidup mereka. Kasih karunia dan kuasanya membawa kebebasan, membawa disiplin dan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih, sukacita, dan kekudusan. Apakah kita mencari Tuhan dan kasih karunia-Nya dalam hidup kita, baik dalam hidup berkeluarga ataupun hidup selibat? Saudara dan saudariku, apapun status hidup kita saat ini, ingatlah selalu bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan, itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup ini milik Tuhan, bukan milik kita.
sehingga konsekuensinya bahwa kita menjalankan hidup kita dengan status apapun dalam kehidupan kita saat ini, kita jalankan sesuai kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan adalah agar kita hidup dalam kekudusan seperti Dia yang adalah kudus. Dalam hidup menikah tidak ada kata perceraian. Kalau ada masalah, selesaikan secara baik. Dalam hidup selibat tidak ada kata keluar. Yang ada, selesaikan secara baik. Mari kita berjuang hidup dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, panggilan-Mu menuju kekudusan meluas ke semua orang dalam setiap jenjang level kehidupan. Kuduskan hidup kami, baik itu sebagai pasangan suami istri dan sebagai imam biarawan biarawati, ataupun sebagai anak muda dan anak-anak, agar kami dapat hidup sebagai pria wanita yang dikuduskan bagi-Mu. Jadikan kami masyarakat yang mengagungkan nilai-nilai kesetiaan dalam hidup, terutama dalam hidup pernikahan, seumur hidup, kesucian, dan hidup melajang bagi Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.